Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kami semua, sehingga kami diberi kemudahan dalam mengerjakan tugas ini dengan baik. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Rois Abin MPDI selaku dosen pengampu dalam mata kuliah studi ayat dan hadis ekonomi, sehingga kelompok kami dapat menyelesaikan tugas yang telah diberikan dengan judul studi ayat dan hadis produksi. Sebelum berlanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu 1. Sifaun Nihayah, 2. Fernandea Wahyunir Pradini, dan ketiga yaitu Bella Aryani. Pada materi pertama yaitu definisi produksi. Apakah definisi dari produksi? Para ekonom mendefinisikan produksi sebagai menghasilkan kekayaan melalui eksploitasi manusia terhadap sumber-sumber kekayaan lingkungan. Bila diartikan secara konvensional, produksi adalah proses menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa dengan menggunakan sumber daya yang ada. Dalam pengertian lain, kegiatan produksi dalam ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Sedangkan bila diartikan secara Islam, produksi dalam Islam tidak semata-mata hanya ingin memaksimalkan keuntungan dunia saja. Akan tetapi lebih penting lagi adalah untuk mencapai maksimalisasi keuntungan di akhirat. Konsep produksi dalam Islam adalah konsep produksi menurut Al-Quran dan hadis, dan ini sangat erat sekali hubungannya dengan sistem ekonomi Islam, yaitu kumpulan dasar-dasar ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan hadis. Berikutnya ada teori produksi. Dari sisi pandang konvensional, biasanya produksi dilihat dari 3 hal, yaitu apa yang diproduksi, bagaimana memproduksi, dan untuk siapa barang atau jasa tersebut diproduksi. Cara pandang ini untuk memastikan bagaimana kegiatan produksi cukup layak untuk mencapai skala ekonomi. Dalam produksi itu terjadi, ekonomi konvensional menempatkan tenaga kerja sebagai salah satu dari 4 faktor produksi. 3 faktor lainnya adalah sumber alam, modal, dan keahlian. Sedangkan terdapat pula pandangan produksi dalam Al-Quran dan hadis sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 21 dan hadis yang diriwayatkan Ahmad, Bukhari, dan Ibnu Majah. Lebih lengkapnya akan dijelaskan pada materi poin ke C. Kaidah-kaidah dalam berproduksi antara lain 1. Memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi. 2. Mencegah kerusakan di muka bumi, termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian dan ketersediaan sumber daya alam. 3. Produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran. 4. Produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat. 5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik kualitas spiritual maupun mental dan fisik. Berikut ayat dan hadis yang berkaitan dengan kegiatan produksi. Yang pertama ada Quran Surat Al-Anbiya ayat 80, surat ke-21, yang berbunyi, "Dan kami telah ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu. Maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah." Quran Surat Al-Anbiya ayat 80. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang berbunyi, "Telah menceritakan kepada kami, Yazid telah menceritakan kepada kami, Al-Mas'udi dari Wa'il Abu Bakar, dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi bin Khadij,
dari kakeknya Rafi bin Khadij. Dia berkata, dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apa yang paling baik?" Beliau bersabda, "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur." Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya yaitu implementasi ayat dan hadis yang berkaitan dengan kegiatan produksi. Berdasarkan hadis Al-Anbiya, Allah SWT telah mengajarkan Daud cara membuat baju besi atau baju perlindung saat ia menghadapi peperangan. Dan kita sebaiknya mensyukuri apa yang Allah berikan, membuat sesuatu contoh baju besi. Sehingga pada akhirnya produksi dan konsumsi adalah dua hal yang determinan untuk keberhasilan bisnis, sangat independen terhadap kesejahteraan masyarakat yang ada dalam sebuah masyarakat. Jika tidak ada konsumsi, maka secara otomatis tidak mungkin akan ada produksi. Begitu juga jika masyarakat tidak memiliki daya beli, maka bisa dipastikan semua produksi juga akan rontok. Hal tersebut menunjukkan betapa vitalnya hubungan antara kesejahteraan umum yang ada dalam masyarakat dan keberlangsungan aktivitas bisnis. Dengan demikian, tanpa bisa dibantah lagi, penekanan Al-Quran terhadap pentingnya infak memainkan peran yang sangat decisif dalam hal distribusi kekayaan, penghapusan kemiskinan, membawa kesejahteraan umum, dan tentu saja menggerakkan aktivitas bisnis. Berdasarkan hadis Ahmad 16.628, Rasulullah mengatakan bahwa mata pencaharian yang baik adalah pekerjaan seorang laki-laki yang menggunakan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. Pekerjaan dengan menggunakan tangan sendiri seperti menulis, bertani, berkebun, menimpa besi, yang kesemua itu dilakukan dengan tangan yang merupakan bagian dari proses produksi. Umar radhiyallahu anhu berpendapat bahwa melakukan aktivitas produksi lebih baik daripada mengkhususkan waktu untuk ibadah-ibadah sunnah dan mengandalkan manusia dalam mencukupi kebutuhannya. Di antara bukti ini adalah riwayat yang mengatakan bahwa Umar radhiyallahu anhu melihat 3 orang di masjid tekun beribadah, maka beliau bertanya kepada salah satu di antara mereka, "Dari mana kamu makan?" Ia menjawab, "Aku adalah hamba Allah dan Dia mendatangkan rezekiku sebagaimana Dia menghendaki." Lalu Umar pun meninggalkannya lalu menuju ke orang kedua seraya menanyakan hal yang sama. Maka dia menjawab, "Aku memiliki saudara yang mencari kayu di gunung untuk dijual. Lalu ia makan sebagian hasilnya dan dia datang memenuhi kebutuhanku." Maka Umar berkata, "Saudara lebih beribadah daripada kamu." Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi atau apapun, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.